Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Kaifa kabar? haluk Ustadz? Alhamdulillah, khair, sabar. Alhamdulillah. Sepertinya Ustadz masih dengan kesibukan beramal solih di sana ya Ustadz. Insya Allah doakan saudara semuanya sehat walafiat lancar semuanya. Amin, Allahumma amin. Ustadz, ini langsung aja nih Ustadz nih gak apa-apa. Aman insya Allah. Tema malam ini menarik nih Ustadz nih. Sebelumnya di Ummahat ID Ustadz sudah membahas juga tentang rumah juga yang identik Mhm. dengan wanita, identik dengan ummahat. Nah, sebentar lagi nih rumah-rumah kita nih ummahat kan kedatangan tamu istimewa. Yang tentunya nih di sini peran ummahat itu sudah pasti paling sibuk di rumah. Sehari-hari memang umat sudah sibuk, tapi biasanya di bulan Ramadan kesibukannya itu biasanya dua kali lipat gitu, Ustaz. Nah, agar segala kesibukan umat ini terbimbing oleh ilmu dan berbuah pahala di sisi Allah, kemudian agar setiap amal yang dilakukan oleh umat ini juga tidak menjadi sia-sia, agar di balik tangan yang letih ada pahala yang tumbuh diam-diam, yang kemudian menjadi cahaya Ramadan yang tak pernah padam, maka mari kita sama-sama simak kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadzuna Ustadz Herfi Gulam Faizi LCMAG, dengan tema Rumah Ibu dan Ramadan. Dipersilakan Ustadz, insya Allah Ustadz waktunya sampai pukul 9 lebih 15 menit. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu, seru sekalian, eh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin, siap mental, siap jiwa, siap batin, bahkan juga siap fisik kita untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Dan Alhamdulillah Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Senang sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahmi ilmu bersama dengan ibu-ibu di ummahat.id. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang menambah kualitas zohir kita, menambah kualitas batin kita, dan menambah kualitas rasa takut, harap, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan amanah ilmiah dari ibu-ibu di ummahat.id untuk menyampaikan materi Tarhib Ramadan. Keren banget judulnya, antara rumah, ibu, dan Ramadan, di mana pahala mengalir diam-diam. Nah, ya, baik. Jadi itu tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu teman-teman untuk bisa membantu share screen materi untuk malam hari ini, perlu kita pahami bahwa Ramadan sebagaimana selalu kita anggap sebagai tamu ya di dalam usia kita, tamu di dalam umur kita, dan ini adalah tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat istimewa. Oke. Dan coba kita berpikir, sudah berapa kali Ramadan itu mampir dalam hidup kita. Kita hitung dari kita balik saja. Ada di antara kita yang sudah 5 kali didatangi oleh bulan Ramadan. Ada di antara kita yang sudah 10 kali, 15 kali, 20 kali, bahkan ada yang sudah lebih dari 40 kali didatangi oleh tamu yang mulia. Maka
hal yang mesti kita lihat dengan jujur pada diri kita, sudah sejauh mana pengaruh kemuliaan Ramadan itu di dalam kemuliaan hidup kita, di dalam kualitas diri kita. Karena yang datang ke rumah kita itu bukan sembarang tamu. Dan kita tahu namanya tamu itu harus dihormati. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan tamu kita itu tamu mulia. Kewajiban kita sebagai sahibul bait adalah memuliakannya. Hanya saja yang kemudian terjadi di dalam realitanya gitu ya. Ketika Ramadan datang kita senang. Kemudian kita menyiapkan segalanya. Kan gitu ya. Yang sebenarnya coba deh jujur pada diri sendiri. Segala yang kita siapkan itu untuk tamu kita atau untuk diri kita. Nah, itu ya. Ini tipis banget nih. Karena jangan-jangan kita senang dengan datangnya Ramadan itu bukan karena Ramadannya, tapi kita jadi punya alasan untuk membeli apa-apa yang sebelumnya pengen kita beli dengan alasan sebentar lagi mau Ramadan, setelah Ramadan mau Syawal dan seterusnya dan seterusnya. Harus jujur, senang kita karena bulan ini atau karena kita jadi punya alasan untuk punya barang baru, punya alasan untuk punya perabot rumah tangga baru, untuk ganti kursi baru, untuk ngecat rumah, untuk bersihin rumah, untuk renovasi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, coba mari kita jujur dengan diri kita. Ya, senangnya karena apa? Karena begitu senang kita sebenarnya bukan pada Ramadan, tapi ya Ramadan itu hanyalah pantulan saja, hanya memantulkan kesenangan kita yang sebenarnya kembalinya pada diri kita bahwa kita jadi punya alasan untuk beli ini, untuk beli itu, maka sadari, maka nanti itu pun juga akan berpengaruh pada bagaimana kita menyambut dan menjamu tamu kita. Ya, nanti biasanya yang terjadi tamu datang, duduk di ruang tamu gitu ya. Kemudian kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita sibuk dengan dapur kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ya, kita sibuk males-malesan, ya, males-malesan aja sebagai sebuah kesibukan tuh. Apalagi itu, begitu sudah selesai semua aktivitas kita, tamu kita masih nunggu tuh di ruang tamu, masih duduk tuh Ramadan nunggu kita. Begitu kita sudah santai, nggak ada aktivitas, kita ambil gadget tuh. Kemudian kita scroll-scroll, ya, kita lihat ini, dan seterusnya, gitu. Tanpa kita sadari, ya, kita sudah habis waktu 1 jam, 2 jam untuk membuka handphone, dan kita acuh ada tamu istimewa di depan. Nah, itu ya. Maka ini adalah tamu yang mulia yang bertamu di rumah Sohibul Bait yang su'ul adab, Sohibul Bait yang kurang ajar. Ya, rencananya sih nyambut tamu, tapi sebenarnya untuk nyenengin diri sendiri. Ya, Ramadan butuh kamu itu, ya, pengen ngajak kamu itu duduk ya bersama dengan Ramadan itu, duduk dengan Quranmu, duduk dengan ibadahmu, ya, ngobrol. Ramadan pengen ngajak kamu tadarus Quran, Ramadan pengen ngajak kamu melakukan amal-amal kebaikan. Nah, itu ya, maka jangan sibukkan dirimu secara berlebihan sampai kamu lupa tuh ada tamu nih yang harus kamu temani ngobrol, temani duduk, temani bercanda, gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang asyik. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan masuk di tema pembahasan rumah ibu dan Ramadan. Bagaimana kita bisa
mengoptimalkan seluruh potensi dan privilege khusus bagi wanita yang telah Allah berikan, gitu ya, sehingga kita memiliki apa bahasanya? Kita memiliki waktu yang efisien dan kita memiliki amal yang efektif, ya, mengingat usia kita di dunia ini nggak lama. Oke, maka jangan nunggu semangat ibadah sampai selesainya masalah kita. Aku kalau masalah ini selesai akan semangat ibadahku. Aku kalau urusan mikir anak udah kelar, maka akan aku geber ibadahku. Aku kalau masalahku dengan pasanganku udah selesai, udah harmonis, udah romantis, maka aku akan jadi semangat untuk beribadah. Jangan nunggu itu, waktu kita berjalan dengan cepat. Saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan amal. Nah, amal di dalam amal yang kita kerjakan di mana usia kita tidak lama, usia kita tidak panjang, gitu ya. Maka pastikan amal-amal yang kita kerjakan itu adalah amal-amal yang efektif, gitu ya. Amal yang efektif dan berikutnya adalah bagaimana usia yang tidak lama ini kemudian bisa efisien, ya. Banyak sekali yang bisa kita kumpulkan untuk bekal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan masuk di slide yang pertama. Bisa dibantu dimunculkan di layar Zoom. Oke, nomor satu, Bu. Slide pertama, Bu. Slide pertama ke atas, bawah satu lagi. Slide pertama. Oke, slide pertama ya. Slide pertama ya. Cukup sampai situ. Oke, dimunculkan di halaman pertama bisa nggak ya? Atau memang begini? Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ saya tulis teruntuk hamba Allah yang namanya wanita, ya, yang merasa lelah mengurus rumah tangga, yang merasa lelahnya mengurus rumah tangga tidak dianggap sebagai nilai ibadah, dan ini adalah lelah yang tak kasat mata, ya, untuk hamba Allah yang bernama wanita yang merasa jauh dari Allah karena waktu habis di dapur, bukan di atas sajadah. Dan ini pasti menggelisahkan jiwa, ngerasa yang lain lebih solihah daripada dirinya. Ya, kemudian muncul membanding-bandingkan diri dengan yang lain dalam hal ibadah. Apalagi yang lain setelah ibadah, naikin aktivitas ibadahnya itu di status. Kita buka statusnya, wah, lagi ibadah di sini, lagi ibadah di situ, lagi ikut halakoh ini, lagi ikut halakoh itu, lagi ngaji di sini, lagi ngaji di situ. Kemudian yang ibu, yang lainnya yang melihat status itu hanya sibuk di dapur, sibuk di rumah, sibuk menyiapkan apa saja karena sebentar lagi anak-anaknya akan datang. Karena menyiapkan sebentar lagi suaminya akan datang, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga lihat rasanya, ya, rasanya kesolihahannya tertinggal jauh, rasanya kebaikannya sudah tertinggal. Nanti ujung-ujungnya jadi minder dan seterusnya. Ya, untuk wanita yang merasa Ramadannya habis di dapur sementara para suami bisa berlama-lama di masjid, ya, jiwanya gelisah merindu pahala. Enak banget ya bapak-bapak, ya, gitu ya, berangkat pagi kerja pulang sudah disiapin,
ya, kemudian waktunya ke masjid, nah ibu masih korah-korah tuh, ya, eh, piring kotor, masih rapi-rapi itu semuanya, baru semuanya sudah rapi, baru mikirin diri sendiri, belum selesai mikirin diri sendiri, yang dari masjid sudah datang dan seterusnya. Jiwanya gelisah, tapi gelisahnya gelisah merindu pahala. Oke, slide berikutnya. Terus saya tulis, tahu nggak bahwa Allah mendengarmu saat kamu merajuk? Nih coba ibu-ibu dengan permasalahan seperti hari ini kemudian hidup di zaman Nabi, gitu ya, dengan banyaknya urusan domestik, ya, rasanya pekerjaan banyak. Oke, kemudian yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran justru adalah kaum laki-laki dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian ibu-ibu hidup di zaman Nabi. Ya. Eh, kira-kira akan melakukan apa? Nah, itu. Maka ini yang sangat menarik nih, ya. Ini sangat menarik. Saya potret beberapa riwayat. Ini riwayat yang pertama ketika ada wanita-wanita yang merajuk kepada Allah, yang protes kepada Allah. Dan luar biasanya Allah itu mendengar rajukan mereka. Oke, yang pertama, sesungguhnya istri-istri Nabi bertanya, wahai Rasulullah, Allah menyebutkan laki-laki di dalam Al-Quran dengan pujian-pujian. Namun dia tidak menyebutkan kami kaum wanita dengan kebaikan yang serupa. Maka apakah pada diri kami ada kebaikan yang layak untuk disebut? Tidak ada kebaikan yang layak untuk disebut. Nah, itu ya. Maka sungguh kami khawatir jangan-jangan Allah tidak menerima ketaatan dari kami. Ini istri-istri Nabi. Bayangkan ya ketika membuka Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, bagi ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab, amanu itu adalah kata kerja untuk laki-laki, ya, dia fi'il madhi untuk jamak laki-laki goib. Nah itu ya, itu kalau kita belajar bahasa Arab kan begitu. Kalau perempuan banyak itu kan, dan mereka itu kan manna kan gitu, pendek nunnya. Jadi nanti bicara apalagi kata kerjanya pakai kata kerja laki-laki, apalagi kata kerja laki-laki. Oh ini Quran ini kok isinya ngomongin laki-laki tok, nggak perempuan banget sih gitu. Dan ini istri-istri Nabi loh, ya. Itu istri-istri Nabi, tanya pada Nabi, kok laki-laki terus sih yang disebut-sebut? Oke, dan kami nih perempuan kok nggak disebut-sebut dengan sebutan yang serupa? Gitu. Maka apakah pada diri kami, ya ini, namanya juga wanita, Bu, nggak disebut gitu saja, nah, itu sudah kepikiran tuh. Dan awal ini masalahnya Al-Quran yang nggak menyebut tuh Allah. Jadi ini saya membayangkan betapa sangat pekanya wanita-wanita beriman hari itu tuh, kan itu ya. Dan betapa sangat sangat koneknya hati dan pikiran mereka dengan Quran, sehingga begitu membaca Quran mereka mampu untuk merasakan, aduh, kok aku nggak pernah disebut sama Allah ya, kok perempuan nggak pernah diceritakan sama Allah ya, laki-laki terus padahal yo nggak juga kalau terus-terusan gitu, ada sedikit gitu. Tapi kayak begitu itu perempuan tuh protes tuh, merajuk, bertanyanya kepada Nabi sebenarnya. Tapi nanti Nabi nggak jawab, ya. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang jawab. Maka apakah pada diri kami tidak ada kebaikan yang layak untuk disebut? Apa jelek semuanya toh kami itu? Nah, gitu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Salamah binti Abi Umayyah dan Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah. Ini sama Salamah sama Nusaibah. Ibu-ibu tahu Nusaibah itu
dokter wanita pertama dalam sejarah peradaban Islam yang nanti dibangunkan rumah sakit sederhana lah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat Masjid Nabawi. Oke, mereka berdua menemui Nabi, kemudian bertanya, gitu ya. Kemudian bertanya, setelah mereka baca Quran, kemudian mereka ngerasa Quran nggak nyebut-nyebut perempuan. Maka mereka mengatakan, mengapa Tuhan kita senantiasa nyebut laki-laki terus sih? Namun tidak nyebut wanita sedikit pun dalam kitabnya. Nah, kami khawatir jangan-jangan memang tidak ada kebaikan pahala pada diri kaum wanita. Nah, itu khawatir. Jadi rasa cemas. Cuma cemasnya cemas yang positif nih. Gitu, dan itu menunjukkan betapa mereka sangat terhubung dengan Quran. Oke, kemudian yang ketiga, diriwayatkan bahwa Asma binti Umais sekembalinya dari negeri Habasyah bersama dengan suaminya. Ya, Asma binti Umais pulang dari Habasyah karena ini termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Kemudian sekitar tahun 6 Hijriah atau awal 7 Hijriah dia pulang ke Madinah bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib, suaminya. Nyampe dari Habasyah, nyampe Madinah, nah itu tuh, maka Asma binti Umais, tolong jangan kebalik kalau yang apa? Yang kali ini kita bicarakan adalah Asma binti Umais karena sahabat itu yang namanya Asma banyak. Dan nanti dalam kajian kita ini ada dua Asma kalau nggak salah yang akan kita bahas. Oke, Asma binti Umais pulang dari Habasyah nyampe Madinah langsung menemui istri-istri Nabi. Coba lihat, segera menemui istri Nabi. Yaitu, maka apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu hal yang tidak kita duga itu. Ya, dia cuma bertanya apakah ada sesuatu dari ayat Al-Quran yang turun bahas tentang kaum wanita. Oh, itu. Saya bayangkan ya Bu ya, tuh kayaknya udah lama tuh disimpan sejak di Habasyah dulu. Karena Habasyah kedua itu tahun 6 kenabian. Ya, tahun 7 sebelum Hijriah. Jadi 7 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu, maka sahabat hijrah ke Habasyah. Gitu. Nah, ketika hijrah ke Habasyah maka rasanya di Habasyah Asma ini berpikir tentang perjuangan para wanita yang diabadikan di dalam Quran. Ya, kenapa? Karena itu lebih keren gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa berharap apresiasi dari Allah itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, berharap Allah memberikan apresiasi itu adalah bagian dari keikhlasan. Tolong diperhatikan. Makanya itu yang diharapkan oleh Asma binti Umais, yang diharapkan oleh wanita-wanita yang lain. Maka begitu nyampe Madinah langsung nanya, apakah ada sesuatu dari ayat Al-Quran yang turun khusus bahas tentang kami, kaum wanita. Nah itu. Maka istri-istri Nabi jawab, nggak ada. Ya, itu ya, nggak ada. Nggak ada itu bukan berarti nggak ada. Nggak sebanyak laki-laki. Gitu. Cuma jawabannya itu nggak ada. Ini yang kadang suka apa eh, ini kalimat yang memancing emosi ini. Ya, itu. Ketika istri Nabi mengatakan tidak ada itu bukan berarti bohong karena di dalam Al-Quran apalagi Asma binti Umais ini datang ke Madinah tahun awal 7 Hijriah lah atau akhir 6 Hijriah tuh. Artinya sudah kurang lebih sekitar 20-an tahun atau 19 tahun Islam itu didakwahkan oleh Nabi. Artinya sudah banyak ayat-ayat yang turun tuh sudah banyak. Dan ada kok yang ngomongin wanita gitu ya. Cuma ketika istri Nabi mengatakan nggak ada itu ya maknanya
Ya ada sih, tapi nggak sebanyak laki-laki gitu. Maka Asma pun mendatangi Nabi. Padahal, padahal istri-istri Nabi sudah mendatangi Nabi lebih dulu tadi itu ya. Maka Asma mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita benar-benar ada dalam kerugian dan kekecewaan. Ya Allah, ya Karim. Allah Karim. Kurang lebih kalau pakai bahasa kita itu Asma bilang ya wahai Rasulullah, aku kecewa banget gitu. Gara-gara apa kecewanya gitu. Maka Nabi menanya, mengapa demikian? Apa yang membuat kamu kecewa gitu? Maka Asma binti Umais mengatakan karena para wanita nggak disebut-sebut kebaikannya dalam Quran. Sementara kaum laki-laki disebut-sebut terus itu. Allah Karim. Jadi asik ya. Saya memotret tuh asik banget sih nih sahabat-sahabat wanita ini interaksinya sama Quran tuh bener-bener interaksi yang melibatkan emosi gitu loh. Ya, jadi aduh, ini orang yang ini orang yang rasanya itu apa? Rasanya itu emosinya itu sudah nyatu sama Quran. Sehingga nggak disebut Quran kebaikannya kita aja udah baper gitu tuh. Cuma kan keren tuh bapernya sama Allah gitu. Ya, kemudian minta kepada Allah, merajuk pada Nabi, ya itu kan keren banget tuh. Ya, Masya Allah luar biasa. Ini saya 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 ketika membaca tiga riwayat ini tuh ya Allah, jujur saya seperti gitu ya. Saya ekspresi saya seperti ekspresi saya ketika ngisi kajian ini. Jadi saya senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri ini ketika membaca tiga riwayat ini ya Allah, perempuan gitu tuh. Dan manja banget tuh sama Allah tuh. Ya, manja banget gitu aja loh gitu ya. Gitu aja kok gitu kok ya pengen disebut gitu. Ini menunjukkan lah yang jelas. Oke, slide berikutnya supaya waktu kita cukup. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Ya. Apa? Ya udah deh, biar wanita merasa divalidasi ya gitu ya. Cuma minta validasinya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu. Maka udah deh Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 35 dari surat Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki as-sadiqina was-sadiqat, gitu ya. Sabirina was-sabirat, yang sabar nggak hanya laki-laki loh, perempuan juga sabar. Nah, itu kurang lebih itu ya. Yang was-sadiqina was-sadiqat itu kurang lebih kalau saya baca itu, makanya jujur ya sejak sejak saya nulis materi ini karena sebenarnya sudah lama pengen saya buatkan sejak dikasihkan itu, cuma karena waktu jadi baru saya buatkan pada maghrib tadi itu sambil saya nyambi typing tadi sampai jam 8 itu ya Allah itu kurang lebih saya aduh kayak senyum-senyum kayak nggak ada berhentinya dari tadi ya. Apa sodikina sodikot itu kan terjemahnya laki-laki dan perempuan yang benar itu sebenarnya yang benar bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, nah gitu ya. Sabirina sabirot, yang sabar nggak hanya laki-laki doang, perempuan yang sabar juga banyak. Nah, itu ya khosyina wal khosyiat, yang bisa khusyuk bukan hanya laki-laki doang, perempuan juga banyak yang bisa khusyuk. Itu ya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang senang sedekah bukan hanya laki-laki aja gitu ya, tapi juga perempuan juga senang sedekah.
was-shaimina was-shaimat. Yang kuat puasa bukan hanya laki-laki aja, tapi juga perempuan dan seterusnya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, yang menjaga kemaluannya bukan hanya laki-laki saja tapi juga perempuan. Nah, itu ya. Dan juga apa? Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, yang banyak nyebut nama Allah, bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki aja, perempuan juga bisa gitu. Maka mereka itu kata Allah, ya Allah sudah siapin tuh ampunan dan pahala yang besar. Ini Masya Allah, ini ayat turun karena wanita itu merajuk kepada Allah, ya, protes kepada Allah, cuma protesnya karena didorong oleh keimanan. Itu makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran mahal banyak sebenarnya ini ya. Kalau saya lihat dari perspektif lain, ya kurang lebih sahabat-sahabat wanita itu manjanya pada Allah itu sedemikian rupa gitu. Nah, itu ya, nggak disebut namanya saja itu udah masalah bagi wanita. Ya, gitu ya, udah masalah tuh di wanita. Padahal namanya nggak disebut, ya gitu aja. Ya. Makanya harus em, eh, saya kadang banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan gitu tuh tentang apa, tentang ilmu-ilmu psikologi baik yang berhubungan dengan laki-laki maupun wanita, itu kadang dari ayat Al-Quran, dari asbabun nuzul itu tuh. Begitu kita cermati, kita dalami itu, oh begini nih gitu ya. Jadi ternyata salah nyebut nama, apalagi namanya nggak disebut, itu aja bisa masalah gitu ya. Padahal kalau kita belajar bahasa, saya yakin ya, tolong diingat, tolong diingat, dicatat nih kalimat saya. Saya yakin sahabat-sahabat wanita, para sahabiat itu sangat 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 paham bahasa Arab. Jadi kalau dalam satu forum ada laki-laki, ada perempuan, maka untuk menghemat bahasa, oke, maka cukup disebut laki-laki, maka di dalamnya masuk juga perempuan, gitu. Supaya kalimat itu efektif, gitu ya. Nah, nggak bisa kita bayangkan kalau ada perintah puasa untuk laki-laki, ayat setelahnya ada perintah puasa untuk ayat perempuan gitu, untuk orang perempuan. Kalau ada perintah sholat untuk laki-laki, nanti ayat berikutnya perintah sholat untuk kaum perempuan. Gitu, Quran kita jadi panjang. Wong Quran segitu aja, kadang kita males baca. Lah kalau dipanjangin, tiap kali Allah manggil laki-laki, ayat berikutnya Allah manggil perempuan. Nah, itu jadi panjang nanti Quran kita gitu loh. Tapi Masya Allah, hmm, ternyata saya yakin itu, saya yakinnya para sahabat wanita paham kok ilmu ini, paham, sangat paham. Cuma ini babnya adalah bab tentang masalah emosi kewanitaan, ya, karena sudah sangat dekat banget sama Quran, sudah sangat akrab banget dengan Quran, loh namanya kok sedikit banget, nggak banyak kayak laki-laki gitu. Akhirnya langsung Allah sebut tuh, yang Allah sebut bukan amalnya, langsung sifatnya. Kalau amal kelamaan, langsung sifat, karena kalau sudah punya sifat itu, sudah pasti punya amal. Wasoimin, wanita ahli puasa gitu contohnya. Oh, ini sudah sifatnya, bukan lagi amalnya. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nilai-nilai yang saya berharap bisa, nilai-nilai spiritual yang saya berharap bisa menambah kualitas apa ya? Kualitas
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi wanita. Itu sangat bahkan merajuknya saja ditanggepin gitu loh sama Allah. Gitu ya, ditanggepin tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, next slide berikutnya. Nggak apa-apa ya. Ini kalimat-kalimat judul saya ya agak-agak gimana untuk malam hari ini. Mungkin karena pengaruh hari ini terlalu banyak di depan kamera ini tadi, jadi saya buru-buru biar kalimatnya ngalir aja gitu. Lagi dan lagi, kali ini kamu merajuknya sama Nabi. Kalau sebelumnya merajuknya sama Allah, lagi ini merajuknya sama Nabi, Bu. Nah, itu ya. Gimana ceritanya? Yuk kita baca. Oke, Asma binti Yazid. Ini beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya Asma binti Umais. Gitu. Asma binti Yazid mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu Asma binti Yazid berkata, demi ayah ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah, aku adalah utusan para wanita kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada seluruh laki-laki dan perempuan. Nah, bayangkan. Aduh, ini Asma binti Yazid ngomong kepada nabinya itu loh. Kamu wahai Rasulullah itu utusan Allah. Kamu itu diutus Allah untuk semua laki-laki dan perempuan. Dan kami pun beriman kepadamu gitu. Namun kami kaum wanita merasa terbatas dan terkurung. Kami adalah penjaga rumah-rumah kalian. Kalian laki-laki itu. Karena ini suasananya lagi ngobrol sama Nabi, Nabi sedang di hadapan para sahabat. Wah, itulah Asma mengatakan, kami yang jaga rumah-rumah kalian. Gitu ya, tempat kalian menyalurkan syahwat dan yang mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian kaum laki-laki ya enak banget memiliki keutamaan di atas kami dengan sholat Jumat, sholat berjamaah, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, haji demi haji, dan yang paling utama dari itu semua adalah jihad di jalan Allah. Kalian jihad, kami nggak boleh, kami nggak jihad. Oke, maka sesungguhnya jika salah seorang dari kalian keluar untuk haji, umroh atau berjihad, nah gitu. Kalian dilebihkan dengan ibadah itu tadi, dan ketika kalian melaksanakan ibadah itu tadi, yo haji, yo umroh, yo jihad, maka lagi-lagi kami nih, wanita yang menjaga harta-harta kalian, yang memintal pakaian kalian, dan yang mendidik anak-anak kalian. Maka apakah kami tidak bisa berserikat bersama kalian, punya saham pahala juga dong dalam kebaikan ini. Nah, itu ya. Apakah kami nggak bisa punya saham yang sama, berbagi dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, itu. Jadi nanyanya kepada Nabi, tapi ujung-ujungnya kalian-kalian itu berarti ini Asma binti Yazid nunjuk ke para sahabat-sahabat itu, gitu. Di awal yang dipanggil Nabi, tapi ujung-ujungnya kalian, gitu ya. Kebayanglah itu ekspresi dan emosinya. Oke, mendengar slide berikutnya, mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolehkan wajah secara utuh kepada para sahabat. Noleh wajah secara utuh, jadi nggak hanya nengok begini saja. Ya, jadi habis melihat menyimak Asma binti Umais, Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat secara utuh. Itu lalu bersabda, pernahkah kalian mendengar perkataan seorang wanita yang lebih baik pertanyaannya tentang urusan agamanya daripada wanita ini? Nah, para sahabat jawab, gitu ya. Habis habis ditunjuk-tunjuk sama Asma binti Umais itu. Maka mereka jawab, wahai Rasulullah,
Kami tidak pernah nyangka ada wanita yang bisa dapat hidayah berpikir sampai bisa mikir seperti ini. Itu pinter banget. Kok bisa ya logikanya begitu gitu. Kok bisa berpikir begitu? Nah, itu. Kok bisa punya ya kalau hari ini kok bisa punya POV melihat itu dengan sudut pandang yang keren ya gitu. Oke, maka apa jawaban Nabi? Nabi kemudian menoleh kembali kepada Asma dan bersabda, pahamilah wahai wanita, oke, pahamilah wahai wanita dan beritahukanlah kepada para wanita yang ada di belakangmu sana, sampaikan semua kepada semua wanita bahwa pengabdian seorang istri yang baik kepada suaminya, upayanya untuk mencari ridhonya, dan sikapnya yang senantiasa mencari keselarasan dengannya, dengan pasangannya, itu semuanya setara dengan seluruh amal laki-laki yang engkau sebutkan tadi. Oh, itu. Jadi kamu itu ngurus rumah dengan baik, ya, sehingga semua yang ada di dalam rumah itu nyaman di dalam rumah, senang di dalam rumah, itu kamu kelola itu dengan baik, kamu hidupkan suasana-suasananya. Wah, itu tuh sama dengan laki-laki yang keluar dari rumah untuk haji, untuk umroh, untuk sholat jamaah, untuk sholat Jumat, bahkan untuk jihad. Bayangkan nih, ya. Maka wanita itu pun pergi berlalu sambil sambil bertahlil. Jadi sambil bertahlil itu mengucap la ilaha illallah sebagai bentuk kegembiraan. Nah, itu ya. Jadi begitu disampaikan oleh Nabi, semua yang berat-berat tadi itu bisa dikonversi dengan yang sederhana yang kamu lakukan. Nah, itu ya. Maka mendengar itu, la ilaha illallah, itu sampai tersenyum tuh, kemudian dia pergi. Nah, itu ya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini maka saya mengambil beberapa kesimpulan tuh. Ya, yang pertama bahwa pahala wanita ini ya itu adalah pahala borongan. Ya, maksudnya pahala borongan itu gimana? Jadi Nabi menyebutkan dengan tegas bahwa amal domestik seorang ibu bukan sekedar aktivitas fisik belaka, melainkan paket penyetara. Ya, tahu kan kesetaraan? Nah, ini kesetaraan tuh begini, ini bukan kok sama. Jadi laki-laki pergi berjihad, bayangkan, borongan tuh begini. Satu, jihad itu ibadah. Oke, haji itu ibadah, umroh itu ibadah, sholat jamaah itu ibadah, kemudian yang terakhir, nah gitu ya, apa? Sholat Jumat itu ibadah. Ini 5 ibadah hebat-hebat, cuma bisa dilakukan oleh laki-laki hebat ini. Oke, tapi kemudian 5 amal yang hebat-hebat ini, yang menunjukkan kehebatan yang mengamalkannya, itu disetarakan. Nah, ini namanya kesetaraan tuh begitu. Itu disetarakan dengan apa? Dengan eh, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya, gitu. Itu kesetaraan tuh begitu itu. Ya, disetarakan, oke, ya. Kemudian nanti pahalanya disamakan. Bayangkan. Ini effortnya lebih gede daripada ini. Ya, makanya ini Nabi jawab dengan pahala borongan itu karena 5 pahala disetarakan dengan 5 amal disetarakan dengan 1 amal tuh, kan itu ya, itu penyetaraan dan pahalanya sama lagi. Maka itu ibu tidak perlu pergi ke medan perang atau berdiri di barisan depan sholat jemaah di masjid untuk mendapatkan pahala besar tersebut. Walaupun kalau ke masjid ya boleh,
Tapi Allah memberikan jalur khusus di mana melayani suami, didik anak, jaga rumah tangga, memiliki bobot pahala yang setara dengan jihad dan ibadah sosial kaum laki-laki. Di tangan ibu, cucian piring dan urusan dapur adalah medan jihad yang nilai pahalanya nggak main-main. Oh, itu ya. Oke, kita lanjut. Allah tidak membedakan nilai, hanya membedakan tugas. Coba Bu, ini tolong dicermati kalimat ini ya, berdasarkan kalimat Nabi kepada Asma binti Umais, binti Yazid tadi. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah antara yang dilakukan laki-laki sama perempuan itu tuh hanya beda tugasnya, tapi value-nya sama, nilainya sama, dan pahalanya sama. Kurang enak gimana gitu. Maka pertanyaan Asma muncul karena ia merasa ada ketimpangan pahala antara laki-laki dan perempuan. Namun Nabi SAW menegaskan bahwa Allah itu maha adil. Ternyata nggak ada kasta dalam ibadah di mata Allah. Laki-laki yang berlelah-lelah mencari nafkah dan wanita yang berlelah-lelah mengelola rumah tangga berada pada garis finish yang sama. Perbedaan hanya terletak pada lokasi amal. Rumah bukan tempat kelas kedua untuk mencari pahala. Rumah adalah soft terdepan bagi seorang ibu untuk meraih derajat wali Allah. Next, biar waktunya cukup dan kita bisa diskusi. Poin nomor 3, paling gampang ya, semua yang kamu lakukan itu akan membawamu menuju surga. Nah, itu. Nabi SAW menyebutkan istilah husnul tabaul, itu jadi istri, jadi ibu yang baik, penuh ketulusan. Asma binti Yazid ketika disampaikan, semua yang kamu sampaikan ibadah-ibadah laki-laki itu pahalanya sama dengan satu ibadah yang kamu lakukan. Apa? Jadi istri atau ibu yang baik. Maka dengar kayak gitu tuh langsung wajahnya berseri-seri saat mendengar penjelasan itu. Maka kebahagiaan seorang ibu saat menjalankan tugas rumah tangga adalah kunci keberkahannya. Jika seorang ibu menyiapkan sahur, buka puasa dengan hati yang ridho, bukan dengan hati yang dongkol, merasa terbebani, maka ya setiap butir nasi itu adalah bernilai ibadah. Kan itu ya. Ini ini hanya satu narasi biar lebih hiperbola saja sebenarnya. Jadi banyak sekali itu ya, bahkan sebenarnya ya lebih dari sekedar banyaknya nasi yang dimakan gitu. Maka ridho ibu terhadap perannya di rumah itu akan memancing ridhonya Allah. Lelahnya ibu di dapur itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosanya, yaitu ya, dan asap dapur gitu ya, asap yang keluar dari dapur kita itu ya pada esensinya adalah aroma surga. Nah, kenapa? Karena kita beraktivitas di situ dan kita ingin memberikan khidmat kita untuk keluarga kita. Oke, next. Berikutnya, apa? Nabi ingin meringankanmu tanpa mengurangi kehebatanmu di matanya. Oke, ini tentang apa sih? Ini adalah tentang cerita Nabi dengan salah satu istrinya. Namanya adalah Juwairiyah. Dulu namanya Barroh Juwairiyah ini. Lalu beliau mengubah namanya menjadi Juwairiyah. Beliau keluar saat Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya, di musola. Jadi Juwairiyah, istri Nabi, itu di dalam rumahnya punya musola, Bu. Punya tempat khusus untuk sholat. Nabi itu waktu subuh keluar dan lihat Juwairiyah itu masih ada di musolanya. Kemudian beliau kembali di waktu duha. Dari subuh sampai zuha itu lama. Melihat
itu Juwairiyah masih ada di tempat sholatnya, di musola rumahnya. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah bertanya, apakah engkau masih terus berada di tempat sholatmu ini sejak aku tinggalkan tadi? Sejak Nabi keluar ke masjid, subuhan sampai zuha, apakah kamu nggak pindah dari tempatmu ini? Kan itu hebat, itu keren. Maka Juwairiyah menjawab, iya benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali setelah kepergianku tadi itu. Oke, 4 kalimat dibacanya cuma 3 kali. Ya, yang jika ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi pagi sampai zuha ini, maka niscaya 4 kalimat ini pahalanya akan sama bahkan lebih berat daripada banyaknya zikir yang kamu lakukan. Oke, ya, kamu kuat, kamu hebat, duduk dari pagi sampai zuha, zikir, hebat. Nah, itu ya. Nah, Nabi itu kemudian mengatakan, tapi aku tadi baca 4 kalimat, 3 kali, dan itu pahalanya setara, bahkan lebih besar daripada pahala zikir yang kamu lakukan. Apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, Maha suci Allah dengan segala puji baginya, sebanyak jumlah makhluknya, sejauh keridhaan dirinya, seberat timbangan arsyinya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Kan, baca ini nggak nyampe 1 menit, pahalanya sama seperti orang yang ibadah dari jam 5 pagi lah, taruhlah subuh jam 5 pagi, walaupun kurang ya. Taruhlah kita ambil jam 5 pagi sampai zuha, taruhlah jam 8, 6, 7, 8, 3 jam. Ya, zikir 3 jam pahalanya sama dengan zikir 1 menit. Ya, itu ya. Dan itulah yang kemudian pada kalimat sebelum ini di judul ini saya kasih judul, Nabi ingin meringankanmu tanpa mengurangi kehebatanmu di matanya. Bayangkan, ini pengen gitu Nabi itu ngasih amal-amal yang efektif lah, ya, yang dilakukan oleh wanita itu, sehingga waktunya bisa lebih efisien. Oke, kemudian berikutnya dari apa yang tadi sudah kita bahas, ya. Yang pertama, Nabi ingin wanita beribadah dengan cerdas. Ya, Nabi tidak ingin wanita merasa terbebani secara fisik hingga kelelahan hanya untuk mengejar kuantitas amal dengan mengajarkan zikir jawami'ul kalim tadi itu. Ya, gitu ya. Karena ya Allah, aku zikir, aku memujimu sebanyak jumlah makhlukmu. Wah, itu kan nggak perlu kita zikir. Ini kerennya Nabi ini. Bayangkan, ya Allah, aku memujimu sebanyak jumlah makhlukmu ditambah sejauh ridhomu, ditambah seberat timbangan arsyimu, ditambah sebanyak tinta-tinta untuk menulis kalimat. Wah, itu kan nggak bisa dihitung, gitu. Ini redaksi cerdas ini emang yang diajarkan oleh Nabi kepada wanita. Itu Nabi menunjukkan bahwa wanita bisa meraih pahala yang sangat besar seberat arsy hanya dalam waktu 1 menit. Bayangkan 1 menit, ya, maka kamu dapat pahala yang sangat besar sebesar arsy. Waduh, arsy itu kan makhluknya Allah yang paling gede, ya. Kemudian ada kursi. Wah, kursi itu begitu ditaruh di arsy-nya Allah, maka ya seperti cincin yang jatuh di padang pasir, kecil banget. Ini adalah solusi bagi wanita yang memiliki keterbatasan waktu karena peran domestik. Makanya habis ini ibu-ibu nanti eh, ada buku yang sangat bagus, isinya adalah kumpulan
amalan-amalan yang sederhana tapi pahalanya sangat besar. Amalan-amalan yang sederhana pahalanya sangat besar. Judulnya Jibalul Hasanat Bidaqaiq al-Ma'dudat. Ya, bergunung-gunung kebaikan hanya dalam hitungan detik, kurang lebih begitu. Nah, tadi subhanallah bihamdi, warita nafsi, wazinata arsy, wa midada kalimati. Kalau kita baca nggak nyampe 1 menit tuh, nggak nyampe 30, nggak nyampe lah, 60 detik nggak nyampe. Tapi pahalanya bergunung-gunung gitu kebaikannya tuh. Oke, next. Yang kedua, Nabi itu menginginkan keseimbangan antara peran dan pahala bagi wanita. Nabi memahami bahwa wanita memiliki tanggung jawab besar di dalam rumah. Melalui hadis ini, beliau seolah berpesan, jangan biarkan waktumu habis hanya untuk duduk di musola jika ada kewajiban yang lain. Karena ada zikir yang bisa menandingi lamanya engkau duduk diam. Nabi ingin wanita tetap bisa meraih derajat spiritual tinggi tanpa harus mengabaikan peran-peran yang lainnya. Pahamlah Nabi ya dengan keluh kesah ibu-ibu hari ini ya yang sering mengatakan perempuan itu, Mas, kalau di rumah kayaknya cuma gitu-gitu aja, kayaknya nggak ada aktivitas, tapi rasanya kayak nggak ada berhentinya. Nabi faham itu, makanya Nabi ajarin apa keseimbangan antara peran dan pahala. Oke, yang ketiga, mengutamakan kualitas dan bobot amal daripada durasi. Dalam hadis tersebut, Nabi membandingkan antara duduknya Juwariyah dari subuh sampai duha hanya dengan 4 kalimat yang dibaca 3 kali. Hasilnya 4 kalimat itu menyamai atau bahkan lebih berat timbangannya. Maka Nabi ingin wanita fokus pada kedalaman makna dan kualitas zikir, bukan sekedar lamanya waktu yang dihabiskan. Nah itu ya, karena banyak yang dipikirkan wanita itu. Yes, mikir ini, mikir itu, dan seterusnya. Nah, itu ya. Oke, berikutnya, dan ini yang terakhir, menghilangkan rasa rendah diri dalam beribadah. Ya, tadi Nabi menyampaikan itu kepada Juwairiyah itu supaya ya Juwairiyah tidak minder dan merasa rendah diri karena aduh ibadahku cuma sekian detik ini tadi ya gitu ya. Sehingga tidak merendahkan itu. Nah, itu. Nabi ingin menghapus perasaan kurang ibadah pada diri wanita dengan memberikan kunci zikir yang timbangannya sangat berat. Nabi memberikan rasa percaya diri spiritual kepada wanita, meskipun mereka tidak bisa berlama-lama di masjid atau di tempat sholat, mereka tetap bisa memiliki akses yang sama, bahkan lebih efisien menuju ridhonya Allah. Dah kurang enak mana lagi agama ini memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan untuk wanita. Sebenarnya slide berikutnya saya pengen kasih beberapa riwayat, contoh-contoh amalan yang sederhana, yang kalau kita amalkan nggak butuh waktu 1 menit, nggak butuh waktu 30 detik, kadang nggak butuh waktu 10 detik, tapi pahalanya lebih banyak, lebih berat daripada langit dan bumi. Cuma tadi terlalu mepet waktu untuk menyiapkannya, tapi tidak ada masalah. Nanti silahkan dibaca gitu ya, sehingga kita tahu tuh, ibu-ibu tahu mana zikir-zikir yang efektif untuk kita baca. Oke, pas jam 9 lebih 15 menit di jam saya. Saya kembalikan ke Ustazah Fani. Kita mulai dengan sesi tanya jawab lebih lama. Nah, Ustadz,
Masya Allah ya Ustadz, mengagumkan sekali nih kegelisahan yang dirasakan oleh sahabiat dulu ya gitu. Rasanya kayak pengen bilang, mmm, boleh nggak ya kita sejajarkan gitu kegelisahan kita itu seperti kegelisahan para sahabiat dulu gitu. Tapi rasanya kayak jauh banget juga ya Ustadz gitu. Kemuliaan mereka dengan Al-Qur'annya Masya Allah banget gitu. Tapi kita, para umat ini insya Allah sedang berupaya Ustadz, mudah-mudahan kita mempunyai kegelisahan yang sama seperti yang dirasakan oleh para sahabat dulu gitu. Di mana mereka semuanya mempunyai, privilege ya bisa bertanya langsung kepada nabinya gitu. Nah, tapi kita sekarang akan bertanya kepada ustadz nih, kepada guru kami nih. Sebentar ya Insyaallah, Ustadz, insyaallah. cek dulu, Oke, baik, Ustazah, eee, silakan. pertanyaannya. Ustazah yang bacakan ya. Na'am Ustadz, ini ada dari, Fadilatun Nisa, pertanyaannya, bismillah, Ustadz izin bertanya, jika perlu diprioritaskan untuk mengilmui saat Ramadan di antara segala kesibukan domestik, maka keilmuan apa yang perlu didalami saat Ramadan khususnya? Jika mengkhususkan bahwa Ramadan adalah bulan Quran, maka pembahasan apa yang perlu perempuan ilmui untuk bekalnya dalam peran atau hal yang sekiranya perlu dan urgent kita pahami di zaman ini? Begitu Ustaz, tafadhol. Oke, baik. Ibu yang dimaksud Subhanahu wa taala, nanti tinggal kita bisa mendiagnosa diri kita sendiri karena setiap diri memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya Bu ya. Tapi karena ini adalah bulan Ramadan, maka apa? Maka amal yang paling utama itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Nah, itu masalah hal-hal yang sifatnya keilmuan, apa yang harus kita ilmui, maka kita mulai dari masalah mulai dari kebutuhan kita akan solusi terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kita itu punya masalah apa? Kadang satu orang dengan orang yang lain itu kan berbeda-beda. Nah, itu ya. Tapi yang pasti Bu, yang pasti dan itu harus selalu di diperbaharui itu adalah ilmu keimanan, ilmu tauhid. Tapi coba nanti belajar tauhid, belajar iman dengan eh, apa itu apa bahasanya sumber primernya itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Ya, dibantu dengan kitab-kitab tafsir dan dibantu dengan dengan kreativitas kita di dalam berpikir itu ya, di dalam berpikir menganalisa sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari itu semuanya. Dan lebih menarik ya Bu, lebih menarik dan lebih mengasyikkan barangkali kalau keilmuan tentang akidah, keilmuan tentang Quran itu nanti masuknya lewat kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu ya, lewat kisah, karena kisah itu asyik. Kisah itu doktrin, tapi yang didoktrin nggak ngerasa terdoktrin, tapi dia terpengaruh. Itu hebatnya kisah. Gitu ya. Makanya kadang di film-film tertentu itu kita menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan film yang kita tonton gitu. Padahal secara langsung film itu nggak doktrin kita, tapi dengan nonton tuh akhirnya kemudian cara pandang kita tentang sesuatu itu terpengaruh. Oke, jadi eh, Quran ya teknisnya ya Bu, teknis saja. Quran coba nanti ambil kisah-kisah yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian gali pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Ya, khususnya hal-hal yang menguatkan iman, karena iman itu adalah energi. Ya, iman itu adalah energi, dia yang menguatkan jiwa kita.
nanti turunannya banyak, sehingga begitu iman kita bagus, iman kita tertata, ya berarti jiwa kita akan baik. Ya, jiwa kita baik, maka ya nanti kita akan memiliki ketahanan-ketahanan diri. Ya, sehingga nanti masalah marah, masalah hasad, masalah benci, masalah apa? Hal-hal yang itu melelahkan batin kita, melelahkan jiwa kita, yaitu nanti akan terselesaikan. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Jadi belajar Quran secara spesifik, ambil kisah-kisah yang ada di dalamnya, gitu ya. Fokuskan pada nilai-nilai keimanan, walaupun nanti pasti akan dapat nilai-nilai yang lain di luar nilai keimanan. Oke, selanjutnya. Nah, Ustaz. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustadz Afwan, tadi ada Umahat yang bertanya tentang buku yang tadi Ustadz sebutkan. Boleh diulang lagi, Oh, Ustadz, oke. judul bukunya? Oh ya, buku tadi itu judulnya adalah Jibalul Hasanat Bidaqa'iq Ma'dudat. Ya, itu Jibal itu gunung, Hasanat itu kebaikan. Bidaqa'iq itu hanya dengan beberapa detik, al-ma'dudat yang bisa dihitung gitu. Memang ini pinter nih penulisnya, agak provokatif nulis, judul bukunya provokatif gitu ya, dan nulis bab-bab yang ada di dalamnya juga provokatif gitu. Contohnya poin nomor 1, beliau mengatakan jannatu adnin bikalimah wahidah. Ya, kebun Eden atau surga Aden itu hanya dengan satu kata. Oh, gitu. Satu kata itu kita baca nggak lebih dari 5 detik. Artinya surga Aden yang segitu indah diceritakan dalam Quran itu kita bisa memiliki dalam 5 detik. Oh, gitu tuh. Jadi memang ini pinter nih narasi siapa penulisnya dalam membuat judul itu. Yaitu nanti ada juga rajulun dakhalal jannah walam yusolli sholatan. Ada orang bisa masuk surga padahal nggak pernah sholat. Wah, itu tuh. Gitu Nah, ya. Nah, itu judul bukunya tadi itu, Bu. Jibalul Hasanat Bidaqa'iq al-Madudat. Betul ya, Iya, Ustadz? betul. Sudah ada terjemahnya, Ustadz? Ah, itu Bu Fani yang menerjemahkan. Masya Allah. Ya, Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. ya. Ini dari Ummu Fakihoh. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Apa Silakan, silakan. sebenarnya standar ikhtiar wanita itu sudah sampai mastata'tum? Oke. Oke, sampai Mas Tato tuh. Eh, baik. Jadi standar eh, itu kan mastata itu sebenarnya kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kamu takwa kepada Allah semampu kamu. Gitu ya. Sebenarnya semampu kamu itu em, makna lainnya adalah jangan tinggalkan. Gitu ya. Semampu kamu itu makna lainnya adalah jangan tinggalkan. Dan kata semampu kamu itu sebenarnya itu dia tidak flat, bahkan untuk satu orang, ya, untuk satu person itu semampu dia itu dalam satu amal ibadah. Sholat contohnya, sholat semampu kamu, nah, gitu ya. Itu untuk satu orang dalam satu amal yaitu sholat itu nggak flat antara hari ini, besok, lusa dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata semampu kamu ini sebenarnya adalah pesan untuk jangan tinggalkan. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ini konteksnya adalah ketika hidup itu dalam kondisi tidak ideal. Konteksnya di situ itu.
Ya, suasana-suasana itu lagi kurang mendukung, kurang lebih begitulah konteksnya tuh. Maka dalam kondisi suasana-suasana yang tidak mendukung, fattakullah, jangan kamu tinggalkan takwa kepada Allah. Waktunya sholat, sholat toh, jangan ditinggalkan. Semampu kamu walaupun dalam kondisi kayak begitu, susah bagi kamu untuk khusyuk, tapi jangan ditinggalkan. Gitu tuh, Bu. Ya, makanya di dalam kaidah fikih itu ada ada satu kaidah yang bunyinya begini. Al umur ida saat dhaqat wa ida dhaqat saat. Perkara itu ya, kalau kondisinya sempit maka sesuatu itu lebih fleksibel, luas fleksibilitasnya, tapi kalau suasananya longgar maka dipersempit fleksibilitasnya. Nah, itu ya. Jadi suasana itu kalau lagi berat itu, maka syariat ini memberikan kelapangan-kelapangan kepada kamu. Yang penting kamu jangan meninggalkan ibadah. Apapun itu ibadah yang memang wajib kamu lakukan pada waktu itu. Wa idza ita saat dhaqat, tapi nah itu ya, tapi ketika suasana itu lagi lapang, nggak lagi darurat, dhaqat, maka aturan-aturan di dalam beragama itu diperketat. Jadi kalau suasananya itu lapang, maka agama ini ngasih pengetatan, oke. Tapi kalau suasananya itu sempit, darurat, agama ini ngasih fleksibilitas, kelapangan. Yang penting ibadah jangan kamu tinggalkan. Jadi masa toktum itu konteksnya sebenarnya adalah itu. Ya, maka standarnya apa? Ya, standarnya adalah diri kita pada kondisi yang berbeda-beda tadi itu. Ya, ya kalau kondisinya lagi banyak keruwetan-keruwetan, banyak masalah dan seterusnya, ya mungkin sholat ini lintasan pikirannya udah kayak apa ya bahasanya? Eh, ini nggak semuanya di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu udah kayak Jalan Jagorawi jam 7 pagi itu padat merayap tuh. Jadi masalah-masalah di pikiran kita itu bukannya melintas tapi padat gitu. Antri lewat pikiran-pikiran kita itu. Kalau lagi banyak masalah begitu itu. Tapi kamu harus tetap sholat. Lalu pikirannya kemana-mana ya enggak apa-apa. Tetap sholat aja. Nah itu ya. Itu mas tato itu begitu. Itu. Nah begitu kamu itu lagi lapang dan seterusnya. Iya. Iya, kamu naikin lagi dong kualitasnya gitu. Jangan disamakan seperti sholatmu ketika kondisinya lagi ruwet banyak masalah gitu. Jangan disamakan. Nah itu Mas Tatok tuh begitu. Jadi nggak hanya pada satu level, nggak hanya pada satu grade, dia gradasinya banyak sesuai dengan kondisi lapang maupun sempit kita. Wallahualam bishawab. Nah, Ustadz, kita masih ada beberapa pertanyaan ya, Ustadz. Oke. Ini dari LK Cirebon. Bismillah, izin bertanya Ustadz, Ramadan ini Silahkan. adalah Ramadan pertama saya sebagai istri, namun qadarullah harus menjalani LDM Ya. selama Ramadan karena tugas yang diemban oleh suami. Bagaimana cara memaksimalkan amalan-amalan khusus di Ramadan bagi pasangan yang LDM, Ustadz? Terima kasih. Oke. Sebenarnya begitu kondisinya jauh dari pasangan ya sebenarnya amal-amalnya secara umum sama sih Bu. Amal-amal ibadah secara umum itu sama. Ya, siang hari itu adalah puasa, malam hari itu ya kita menghidupkan malam kita dengan qiyamul lail. Kan begitu ya. Dan apa ya di di sela-sela itu kalau kemudian kita eh, apa harus berjauhan dengan pasangan, maka komunikasi kan juga tetap bisa dijaga. Komunikasi ketika sahur, komunikasi ketika berbuka, gitu ya, dan juga komunikasi di malam hari. Sebagaimana Rasulullah SAW pun juga berinteraksi dengan
pasangannya, berkomunikasi juga dengan istrinya gitu ya, bahkan ngobrol. Bahkan ada riwayat yang juga menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah makan sahur bersama sahabatnya. Setelah itu beliau sholat sunnah sebelum subuh. Setelah itu beliau pulang ke rumah, ngobrol dengan istrinya, bercanda dengan istrinya gitu, sampai Bilal ngetok pintu rumah beliau untuk minta izin apakah boleh mengumandangkan iqomat sehingga sholat dimulai gitu. Kemudian Nabi mengizinkan, lalu Rasulullah SAW keluar kamar ya untuk mengimami sholat. Jadi bahkan di sela-sela dari sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar itu sampai sholat subuh itu, ya Nabi berkomunikasi karena memang kebetulan rumahnya dekat ya, rumahnya dekat dengan, nah, memang nempel dengan masjid. Lah itu sebenarnya babnya ya hari ini alat komunikasi sudah sangat canggih sekali, kan gitu ya. Dan saya kira tidak ada halangan untuk, kecuali kalau memang pasangan di tempat yang memang secara sinyal bermasalah gitu ya. Setelah itu baru ya kita bisa melangitkan banyak sekali doa, ya kita titipkan ya sebagaimana doa yang kita gunakan ketika kita melepas pasangan kita, Bu. Ya, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'iyuh. Kita mengatakan aku titipkan kamu kepada Allah, yang mana Allah itu nggak akan menyia-nyiakan apapun yang dititipkan kepadanya. Wah, itu ya. Maka ini harus kita maknai juga gitu. Ketika suami dulu pamit gitu ya sebelum berangkat, atau saat inilah sudah berangkat tugas dan seterusnya, ibu ada di Cirebon, sehingga harus berjauhan, maka ingat-ingat saja, Bu. Ingat-ingat supaya hati tenang, aman gitu. Maka ingat-ingat saja kalimat yang disunahkan oleh Nabi untuk dibaca saat kita melepaskan seseorang itu pergi. Ya, dan kalimat itu adalah astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wadai'u. Aku titipkan ia kepada Allah, di mana Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti nggak Bisa sih. akan ngilangin sesuatu itu, pasti nggak akan membuat sia-sia sesuatu itu, pasti akan jaga sesuatu itu. Dan itu adalah kalimat yang saya selalu sampaikan kepada orang yang minta nasihat kalau anaknya tuh lagi mondok, gimana Ustaz, udahlah, ingat-ingat saja itu kalimat perpisahan yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca itu. Nah, itu apa? Sebenarnya kita harus sadari, kita harus kontak dengan Allah bahwa ya Allah, aku titipkan ia kepadamu dan aku yakin segala sesuatu kalau sudah dititipkan kepadamu, engkau tidak akan menyia-nyiakannya. Itu ya. Komunikasi tetap dijaga, sebagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi di waktu-waktu yang kayak begitu aja, Rasulullah tidak memutuskan komunikasi gitu. Padahal itu kan waktu antara sholat sunnah qobliyah subuh sampai ke azan azan subuh. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau ada kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran, nanti di sana begini, di sana begitu, itu semuanya bisikan setan. Lah segera ditepis dengan apa? Dengan komunikasi dengan Allah, kita katakan ya Allah, aku titipkan ia kepadamu. Dan apapun kalau sudah dititipkan kepadamu, nggak mungkin nggak engkau jaga. Gitu. Masya Allah. Nah, Ustadz, Oke. Barokallah ya TLK Cirebon. Barokallah atas pernikahannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan banyak kebahagiaan untuk TLK selama bulan Ramadan nanti meskipun LDM. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya, bagaimana sikap yang tepat ketika kita berusaha ridho terhadap pekerjaan rumah atau dapur, tetapi terkadang ada rasa kesal ketika merasa kurang dihargai oleh orang rumah, baik itu oleh suami ataupun anak. Bagaimana Ustaz? Ya Allah, udah dihargai oleh Allah kok masih kurang penghargaan. Gitu Bu Fani, langsung ingat lagi itu. Wah, aku begini ini sudah dihargai oleh Allah. Tadi itu loh, ya. Tadi itu bahwa Nabi mengatakan bahwa wanita itu ngurusi rumahnya, merapikan rumahnya, dan itu, walaupun itu berat loh Bu.
nggak simpel loh. Yang disampaikan Nabi itu kayak gitu, tapi itu pahalanya sama kayak jihad loh. Jihad tambah haji, tambah sholat jamaah, tambah sholat Jumat, sama tambah umroh. Waduh, itu waduh setara tuh dengan apa? Mengurus rumah tangga. Ya, itu ya, salah satu rumah tangga itu ya ngerawat rumah itu gitu. Itu bayangkan. Itu kita sudah dapat apresiasi loh dari Nabi, sudah dapat apresiasi dari Allah. Maka ingat-ingat saja itulah dalam hidup ini apa sih yang kita cari kan ridhonya Allah kan. Apa yang kita cari kan ya kalau kita haus akan pengakuan-pengakuan mau sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian kita mau perlu apa lagi gitu. Makanya ketika ya memang ya kadang nyesek gitu ketika nggak diapresiasi oleh pasangan, apalagi pasangan kan, pasangan itu kadang kita punya ekspektasi yang lebih tinggi, yang lebih gitu loh daripada orang lain gitu. Ya itulah kenapa ketika terjadi kenapa orang itu kepada pasangannya kadang lebih gampang marah, tapi kepada orang lain tuh bisa ramah gitu. Ya, itu karena memang perlu kita pahami secara psikologi bahwa orang dengan pasangannya itu punya ekspektasi yang tinggi gitu. Sehingga begitu ekspektasinya nggak tercapai itu ya marahnya pun juga gampang gitu. Oke, jadi begitu kita tidak habis ngepel dan seterusnya ditanya, wangi banget kayak gitu ya. Lantainya bersih banget kayak gitu. Padahal kita, waduh, ngepelnya sampai pojok-pojok dan seterusnya itu kita pel, kita bersihkan, taruhlah begitu. Semua kita rapikan. Padahal ketika tadi suami berangkat ke kantor, waduh, semuanya berantakan. Datang aromanya wangi, kita nyalakan, kita bakar tuh gaharu dan seterusnya itu, dan seterusnya. Tapi ditanya, wangi banget nih rumah, gimana sih kamu ngerawatnya apa nggak capek? Janganlah kayak gitu, udahlah gitu ya. Tapi walaupun kadang nyesek juga, karena cuma nyesek itu kan karena kita punya ekspektasi. Kalau kita nggak punya ekspektasi nggak akan nyesek. Ekspektasi kita adalah, wah aku mau ngasih kejutan untuk suami sebelum pulang. Begitu pulang dia nggak terkejut. Sehingga nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Ya udah kita kecewa tuh gitu. Begitu kita kecewa nggak apa-apa kecewa ya. Sesaat nggak apa-apa. Tapi kemudian coba terapi jiwa kita dengan nggak apa-apa, nggak dapat apresiasi dari kamu. Mungkin kamu lagi capek, lagi banyak pikiran. Aku sudah dapat apresiasi dari Allah kok. Itu. Allah alam bisa. Masya Allah, sudah cukup ya Ustadz dari Allah juga. Oh, udah cukup. Ini ada dua Bonus pertanyaan aja ya yang dari pasangan tuh bonus. Dari oke. Allah itu apa? Yang utama jangan sampai ya jangan sampai ngejar bonus nggak dapat pokoknya gitu ya. Akhirnya nggak dapat dua-duanya tuh kita, ya kan? Hmm, Pokoknya nggak rugi dapat, akhirnya. bonusnya nggak dapat. Hmm, Masya Allah. Nah, Ustadz. Jadi kita Oke, harus fokus ke pokoknya dulu ya. Biarkan bonus oke, itu datang dengan benar. sendirinya aja. Mm-mm. Baik Ustadz, ini ada dua pertanyaan yang menurut saya ini kayaknya saling berkaitan gitu Ustadz. Jadi yang pertama, saya mau bertanya, ini dari Lina Kaf Balikpapan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah yang disampaikan oleh Nabi yang berkeinginan agar kita tidak menghabiskan waktu untuk beribadah jika terdapat kewajiban di rumah itu diperuntukkan bagi wanita yang benar-benar padat pekerjaan rumahnya, semisal anaknya banyak, tidak memiliki pembantu, atau diperuntukkan bagi wanita atau ibu rumah tangga dengan beban yang tidak sama? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Hanifah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah jika zikirnya dibaca oleh laki-laki, yang tadi Ustaz, itu sama pahala yang didapatkan oleh laki-laki juga? Sama Oke, seperti yang didapatkan oleh wanita? iya, iya, iya. Kayak gitu aja, wanita itu juga merasa disaingi.
Itu ya, tapi ya enggak apa-apa. Kita jawab. Yang pertama dari Balikpapan, Ibu. Jadi sebenarnya begini, Bu. Sebenarnya apa tadi kata dari Nabi tadi ya, yang maknanya poin nomor berapa tadi? Sebentar. Eh, Ibadah yang oke. Jadi tadi poin nah, oke. Jangan biarkan waktumu habis hanya untuk duduk di musola. Jika ada kewajiban yang lain, itu ada kalimat bersyarat itu ya Bu ya. Jika ada kewajiban yang lain, oke. Karena ada zikir yang bisa menandingi lamanya engkau diam. Nah, itu. Ini kalimatnya adalah kalimat yang bersyarat, ya. Kalimat bersyarat tuh ya jangan apa ini karena dampaknya nanti kepada ini Bu. Dampaknya itu kepada apa yang dikenal gitu ya. Apa yang dikenal dengan apa ya? Mungkin spiritual guilt gitu ya. Jadi ada keresahan spiritual gitu. Merasa, waduh, aku belum baca ini sebanyak ini karena hari ini kerjaannya lebih banyak daripada kemarin. Ini belum selesai, itu belum selesai. Aduh, pencapaianku hari ini banyak ininya, berkurangnya dan seterusnya gitu ya Bu. Jadi itu adalah kecemasan, kekhawatiran spiritual sebenarnya gitu yang yang sebenarnya untuk tujuan evaluasi bagus. Tapi jika pada akhirnya membuat kita itu merasa rendah dan merasa lemah dan merasa turun, gitu Bu, ya, dan mempengaruhi semangat kita di kemudian hari atau di hari esok atau di waktu berikutnya, maka itu sudah menjadi permasalahan. Ya, sehingga ya sudah. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas yang kamu kerjakan tadi itu adalah kewajiban dan ketika kamu kerjakan ya maka Nabi Muhammad ngasih kamu bagaimana memanfaatkan kondisi yang sempit tadi itu. Tapi yang penting berkualitas. Jadi ketika kamu baca Subhanallah wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat itu benar-benar kita mampu untuk meresapinya gitu ya, faham maknanya gitu ya, sehingga walaupun kita baca 4 kali itu dahsyat gitu tuh pengaruhnya di dalam diri kita. Jadi ini tadi saya menuliskannya dengan catatan bersyarat kalau ada kewajiban yang lain. Kalau nggak ada, ya berarti ya dia akan gunakan waktu ya untuk berlama-lama dalam zikirnya, dengan Qur'annya, dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain. Begitu ya, Bu. Yang kedua Nah, itu, yang kedua tadi juga berlaku ya kalau laki-laki yang mengamalkan. Nah, kesaingan juga kan, enak banget laki-laki udah umroh, udah haji, udah ini ngamalin itu lagi ya gitu. Protes lagi, oh, protes sama Nabi aja nanti gitu. Ini kayak ini deh Bu, kayak kayak sahabat yang diajarin doa zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali pada sholat itu tuh. Gitu ya, karena mereka ngerasa ya Allah, ya Rasulullah ini loh orang-orang kaya ini melampaui kami, kami sholat mereka sholat, kami jihad mereka jihad gitu. Mereka bisa sedekah, kami tidak bisa gitu. Ya udah aku kasih ini amalan, kalau kamu amalin kamu bisa melampaui pahala mereka.
Apa? Dikasih ilmu itu sama Nabi. Nah, pada sholat, orang-orang itu pada zikir, ngamalin ilmu itu supaya bisa menyalip orang-orang yang Allah kasih kelimpahan harta tadi. Nah, orang-orang yang Allah kasih kelimpahan harta, penasaran ini ngapain pada sholat kepada duduk-duduk semuanya, penasaran, didengerin, oh lagi zikir, dikepoin, oh ternyata diajarin Nabi. Gitu ya, udah ikutan aja deh, begitu ikutan, wah, Rasulullah ikut-ikutan mereka gitu. Ya udahlah, fadlullah yu'tihi man yasha. Udahlah, semuanya sudah diatur ke Allah, bagi-bagi semuanya kok insya Allah. Nah, Gitu. nah Ustadz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Oke, baik. Em, dari Ira di Depok, Ustadz, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atau sahabiah dalam mengajarkan anak-anak berpuasa di bulan Ramadan, dimulai dari usia berapa anak-anak di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berpuasa di bulan Ramadan? Apakah langsung 1 hari penuh atau bagaimana teknisnya untuk puasanya anak-anak Ustadz? Syukran. Oke, baik. Ibadah-ibadah itu rata-rata semuanya diajarkan kepada anak ketika usianya 7 tahun. Ya, diperintahkan. Ya, jadi bahasanya ibadah-ibadah itu diperintahkan. Kita perintahkan anak kita untuk mengerjakannya kalau anak itu usianya sudah 7 tahun. Diajarkan bagi anak kalau usianya belum 7 tahun. Beda ya, diajarkan sama diperintahkan. Kalau diajarkan tuh ya pokoknya, gitu ya, besok pagi ikut sahur ya sama ayah, sama mama, gitu contohnya. Itu ngajarin tuh, nggak nyuruh, gitu. Begitu 7 tahun disuruh, ya besok kamu harus latihan puasa. Itu nyuruh tuh. Makanya kenapa? Karena standarnya pakai sholat. Suruhlah anakmu untuk sholat kalau usianya 7 tahun. Nah, itu ya. Nah, ketika kita suruh, maka ya ruang pendidikan untuk mendisiplinkan puasa itu sampai anak tersebut balik, Bu. Itu 7 tahun, taruhlah anak balik usia 12 tahun, 13 tahun gitu ya. Maka sampai anak kita balik berarti kita harus peka, tahun ini anak kita balik atau belum. Nah, gitu ya. Berarti kalau kalau 7 tahun, 8 tahun, nah, berarti kita harus nyuruh. Tapi nyuruh itu kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi adalah melatih anak, ya, sehingga begitu kita suruh, kemudian jam 8 pagi sudah pengen makan contohnya, maka kita mengatakan tunggu 2 jam lagi ya, gitu contoh, 2 jam aja. Kenapa? Karena 2 jam ini anak kita sedang bertarung melawan nafsunya, ego makannya. Itu udah keren banget. Jadi poinnya ada di situ. Ya, nanti sudah bisa berpuasa itu 10 tahun. Sudah kuat itu dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Nah, gitu. Nanti besok ketika tadi kemarin tadi 8, 2 jam lagi ya kan, 2 jam lagi deh. Nanti kamu makan, nggak usah nunggu sampai zuhur, Bu. 2 jam aja. Nanti besok begitu jam 9 sudah minta makan, 2 jam, kemarin aja sampai jam 10 bisa kok. 2 jam lagi ya, gitu contohnya. Jadi latihannya begitu itu. Ya, itu ya. Dan pola ataupun konsep ya, mungkin kita bisa nyebut konsep deh. Yang dibuat oleh Nabi itu semakin semakin besar pertarungan anak di dalam mengendalikan egonya. Puasa itu kan sebenarnya anak mengendalikan ego nafsu makannya kan. Semakin besar anak itu bertarung melawan nafsunya, maka harus semakin asyik cara dan sikap kita dalam berinteraksi dengannya. Nah, itu ya.
kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai apa? Sampai ngasih mainan tuh kepada anak-anak supaya asik tuh dia di dalam bermain. Karena goalnya adalah kemampuan fisik untuk menahan lapar. Belum kepada makna puasa, Bu. Belum kepada makna puasa. Makanya kalau kemudian biar kalau anak sudah balik, biar kuat puasanya, kemudian dia dia berdalih pengen main game, nah, gitu. Tapi dia sudah balik tuh, wah, itu sudah beda lagi tuh. Ya kenapa? Karena kamu sudah balik, maka kamu fokusnya bukan hanya sekedar bisa menahan lapar dari fajar sampai maghrib gitu. Kalau anak-anak sampai usia 10 tahun, fokusnya adalah kuat secara fisik. Makanya mau cara dia kuat secara fisik itu dengan bermain, dengan sibuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, maka itu dianjurkan. Gitu ya. Makanya ini juga bagi ibu yang punya anak di usia 7 tahun sampai balik 12 sampai 15 tahun, kalau sudah nyuruh anaknya untuk berpuasa, maka pastikan kita juga asyik tuh jadi orang tua. Ya, kita kita menyiapkan rumah yang juga asyik, yang kondusif gitu ya. Dan kita pun juga harus punya sikap yang asyik gitu, nggak jutek, nggak marah-marah dan seterusnya. Sehingga anak pun juga akan merasakan asyik di dalam latihan berpuasa. Itu kurang lebih konsep yang dibuat oleh Nabi. Apa? Ketika anak bertarung melawan hawa nafsu, semakin besar pertarungannya, maka kita sebagai orang tua harus semakin asyik dan harus semakin memberikan fasilitas yang mengasyikkan bagi anak tersebut supaya kuat. Wallah alam bisawab. Masya Allah. Rasanya malam ini tidak mau berakhir, Ustaz. Masya Allah, Tapi tapi malam pasti kita akan sudah. berakhir karena subuh akan tiba. Nah, itu kelanjutan kalimatnya, Ustaz. Oh, iya. Insya Allah kita sudah ada di penghujung pertemuan kita malam ini, Ustaz. Berkenan Ustaz untuk penutup pertemuan malam ini dengan doa, Ustaz. Tafadhol. Baik, terima kasih Ibu semuanya. Malam ini mari bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keistiqomahan hati kepada kita semuanya dan kemantapan hati, kebersihan hati untuk bisa menyiapkan diri kita agar diri kita siap untuk diperbaiki oleh Ramadan, diri kita siap disetel oleh Ramadan, diri kita siap diatur oleh Ramadan, diri kita siap diprogram oleh Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan Allah hadirkan di usia kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a'i wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawabi wa khairal hayati wa khairal mamat. Wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salawatina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhalan illa hadaitah wa la 'usran illa yasartah wa la maridan illa syafaitah wa la jurhan illa jabartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.